Nah, uji teratogen merupakan senyawa atau obat yang dapat menyebabkan toksisitas pada embrio yang mengakibatkan cacat pada fetus. Artinya, teratogen ini kalau dikonsumsi oleh seorang ibu hamil, itu akan menyebabkan cacat pada janin yang dia kandung, ya, cacat pada janin yang akan dilahirkan. Nah, penelitian ini dilakukan pada hewan, hewannya kira-kira jantan atau betina? Menurut kalian kira-kira hewannya jantan atau betina? Betina, Bu. Betina ya, yang dalam kondisi hamil juga, eh, untuk meramalkan ya apakah suatu senyawa atau obat dapat menimbulkan cacat bawaan atau tidak bila digunakan pada wanita hamil. Nah, uji teratogen ini biasanya pengamatannya itu di 3 fase ya. Jadi proses kehamilan itu ada 3 fase yang krusial. Yang pertama namanya fase implantasi, di saat sperma sama sel telur itu sudah bertemu, membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot itu nanti nempel di dinding rahim. Nempel di dinding rahim, nah itu namanya proses implantasi. Apakah obat bisa mengganggu di situ? Bisa. Akibatnya apa? Terjadi keguguran. Janinnya udah jadi tapi nggak nempel di dinding rahim ibunya sehingga terjadi yang namanya keguguran. Kemudian yang kedua, fase organogenesis. Ini adalah fase di mana organ-organ itu mulai terbentuk. Yang pertama itu apa? Jantung dulu ya, jantung. Nah, itu makanya kalau 8 minggu dicek nggak ada detak jantung, udah berarti itu tidak akan ada lagi kehidupan selanjutnya bagi si janin. Nah, pada fase organogenesis ini obat-obat tertentu atau zat-zat tertentu bisa menyebabkan cacat pada pembentukan organ. Ada yang punya kelainan jantung, ada ya. Jadi pada saat pembentukan jantung tidak terbentuk sempurna, katupnya lah yang nggak ada. Kebanyakan itu bayi lahir cacat jantung itu karena katup jantungnya nggak sempurna. Jadi bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri itu harus ada katup, harus ada pembatasnya. Kalau nggak ada ya nyampur aja darah itu ya. Nah, jadi itu yang akan terjadi cacat pada organ ya. Jika obat itu mengganggu di fase organogenesis. Kemudian di fase fetus, nah ini sebenarnya jantungnya udah kebentuk, ya tinggal mungkin organ ya, organnya misalnya tangan, kaki, kemudian bisa juga di otak. Nah itu bisa juga mengalami kecacatan. Ada bayi, maaf ya, dia lahir tidak ada tempurung kepalanya. Jadi otaknya ya terlihat aja seperti itu ya. Nah ini juga berarti obat tersebut mengganggu di fase fetus. Atau yang seperti obat thalidomid itu ya yang pernah populer di tahun 50-60-an yang Phocomelia, jadi bayinya lahir kayak singa laut, tangannya pendek, kakinya pendek karena cacat ya, fetusnya tidak tumbuh dengan sebagaimana mestinya. Organnya lengkap ya, jantungnya ada, otaknya ada, paru-paru ada, tapi yaitu organ gerak, anggota geraknya tidak terbentuk. Nah ini uji teratogen sering dilakukan, harus dilakukan jika obat tersebut mau dikonsumsi oleh ibu hamil. Ibu hamil itu kasihan juga sebenarnya, karena pilihan obatnya sedikit, terbatas. Seperti batuk pilek, nggak ada obat untuk ibu hamil. Jadi ya udah minum minum air hangat, makan, istirahat seperti itu. Kalau diberikan obat ada resiko cacat pada janin ya. Nanti kita lihat tingkatan resikonya. Nah, sejarahnya kenapa sih harus dilakukan? Yang pertama ada di tahun 1940-an, itu ibu yang mengalami campak melahirkan anak yang cacat. Dulu ada diceritakan ya seorang artis di Amerika itu, saya lupa namanya, dia menikah, kemudian udah lama tuh baru punya anak. Nah, pas lagi hamil, ternyata dia ketemu sama fans yang sakit campak, tapi dia tutupin. Jadi dia campak ya. Nah, pas dia campak itu dia kayak yang sehat gitu karena mau ketemu sama idolanya ya. Ternyata um,
akibat ketemu sama fans yang menderita campak itu, si artis ini kemudian melahirkan bayi, tapi bayinya cacat dan hanya bertahan hidup selama 2 bulan saja. Nah ini cacatnya itu ternyata ke paru-parunya ya, jadi tidak bertahan dan meninggal. Si artis ini akhirnya menuntut fans yang sakit itu tapi tetap memaksa bertemu dengan dia dalam kondisi hamil gitu ya. Nah ini menjadi perhatian bahwa uh, kondisi campak juga berbahaya ya untuk ibu hamil. Karena apa? Ternyata virus campaknya yang menyebabkan gitu ya. Karena itu perlu dilakukan cek-cek juga seperti apa. Kemudian yang kedua talidomid. Ini kasus yang paling mengerikan ya di Amerika itu tahun 50-an itu adalah obat anti mual. Semua ibu hamil diresepkan anti mual. Begitu lahir bayinya, sekitar 400.000 bayi yang lahir tahun itu semuanya menderita namanya pokomelia atau seperti singa laut, bayi singa laut. Kakinya pendek, tangannya pendek atau tidak ada sama sekali. Nah, jadi dari sinilah belajar gitu bahwa setiap zat yang akan diberikan ke ibu hamil, apalagi masih baru, itu harus dicek apakah merusak janin atau tidak. Yang terbaru itu yang saya baca yogurt ya, yogurt nggak nyangka ya ternyata yogurt itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak itu menyebabkan dari penelitian ya itu cacat pada janin, menyebabkan risiko pendarahan atau keguguran itu meningkat. Ada penelitiannya. Nah ini yang sebenarnya penelitian ini harus dilanjutkan, lalu nanti baik BPOM atau Kemenkes merilis gitu pernyataan bahwa yogurt misalnya dalam jumlah sekian itu nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Harusnya seperti itu ya untuk menjaga keamanan. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan teratogen ya? Ada faktor kimia, misalnya zat-zat kimia terpapar senyawa logam misalnya atau misalnya terpapar senyawa obat itu juga menyebabkan cacat ya pada janin. Kemudian biologis ini lebih ke genetis. Jadi kan ibu sama ayah itu punya 50-50 ya atau 60-40. Nah, itu genetis itu berpengaruh juga. Misalnya dari keluarga ayahnya ada yang misal maaf menderita apa ya Down gitu ya, Down syndrome, kemungkinan anaknya juga bisa. Kemudian yang ketiga lingkungan ini banyak faktornya ya, entah karena lingkungannya kurang bersih atau lingkungannya sirkulasi udaranya kurang bagus, nah itu juga mempengaruhi kecacat janin ya. Kemudian ada psikis dan kesehatan ini sangat berpengaruh. Ada penelitian mengatakan ibu hamil yang sedang sedih aja itu anaknya juga ikutan berekspresi sedih. Itu udah di USG ya. Bayinya itu di USG, ibunya sedih, kemudian anaknya juga ikutan memperlihatkan ekspresi sedih. Nah, ini psikis ini kalau bertahan dalam waktu yang lama, kesedihannya, tertekan, depresi, nah itu juga mempengaruhi ke psikis si janinnya. Tapi ada Bu orang maaf ya ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa, anaknya baik-baik aja. Ya ada yang bilang gitu ya. Ya alhamdulillah ya kalau memang seperti itu. Tapi dari penelitian ada dampak secara psikologisnya ada. Seperti itu ya. Ini jadi beberapa faktor penyebab teratogenik. Nah, kalau dilihat di bagan berdasarkan survei gitu ya, 50-60% kecacatan bayi itu nggak diketahui. Jadi kita nggak boleh nih misalnya, oh suami saya tuh keluarganya ada yang begini gitu, anak saya kenapa jadi seperti ini ya, nggak boleh ya. Kalau kita sudah menikah, punya pasangan, apa yang terjadi ya udah diterima saja ya, karena ternyata 60% itu tidak diketahui, unknown ya, tidak diketahui pasti apakah benar suami saya yang salah, istri saya yang salah atau bagaimana ya. Kemudian ada multifaktorial, ini yang tadi ya, dia udah kondisi psikisnya terganggu, lingkungannya tidak memadai gitu dan lain-lain ya. Kemudian kromosomal ini hanya 7%. Ya, kromosom ini adalah masalah genetik tadi ya. Kemudian 8%-nya itu adalah mutasi. Jadi bisa aja gitu ya, yang sering itu pada saat pernikahan beda ras
ras Asia sama Eropa misalnya. Nah, itu kan beda rasnya, resusnya juga beda, itu juga bisa terjadi mutasi. Anaknya tiba-tiba lahir, ada orang tua yang um, sama-sama berkulit hitam tapi anaknya putih banget, bisa juga kan ya. Nah, kemudian 7-10% itu dari lingkungan. Nah, ini lingkungan sangat-sangat berpengaruh mensupport kondisi kehamilan dan janin ya. Jadi ini bisa kalian lihat apa saja sih penyebab dari cacat janin. Lalu obat-obat yang ada di Farmakope, DIH, ISO ya, semuanya itu akan mencantumkan kategori dari obat untuk pregnancy, untuk kehamilan. Kalau yang A ini berarti aman, sudah dilakukan penelitian menyeluruh kayak parastamol, INH itu aman ya untuk ibu hamil. Kemudian yang B ini adalah di animal, di hewan, di percobaan hewan itu ada resiko, tapi atau bisa aja tidak berisiko, jadi masih abu-abu ya. Terus dipakai nggak Bu kalau kategori B? Boleh aja, selama manfaatnya lebih bagus ya. Kemudian yang C, datanya kurang, jadi nggak boleh lah ya dipakai. Contohnya narkotik. Narkotik untuk ibu hamil boleh nggak? Nggak boleh, sama sekali nggak boleh ya. Kemudian yang D itu adalah di data pada manusianya ada resiko, tapi pilih lagi kalau ibunya itu mengalami epilepsi ya mau nggak mau ya konsumsi obat, tapi harus dalam pengawasan dokter. Kemudian yang X ini adalah nggak boleh sama sekali. Benar-benar ini yang gambar tengkorak ada silangnya, contohnya si talidomid. Ini kategori obat-obat untuk kehamilan. Ada A, B, C, D, X. Ini suka keluar juga di ujian ya. Kalau misalkan yang C itu contoh obatnya apa, apakah boleh digunakan untuk ibu hamil, dan lain-lain. Nah, lalu kita masuk ke rancangan penelitian ya. Rancangan penelitian, kita pilih hewan-hewannya itu biasanya roden dan non-roden, ada dua ya. Yang rodennya mencit atau tikus, yang non-rodennya biasanya adalah kelinci. Jadi dua. Apakah harus dua? Ya, harus dua. Harus dua-duanya. Kemudian karena hewan tersebut menghasilkan akibat yang cukup relevan pada manusia. Jadi kalau pada kelinci ini misalnya mengakibatkan janinnya itu misalnya tidak sumbing, atau misalnya tidak mulutnya tidak sempurna. Nah, pada manusia kemungkinan juga akan terjadi hal seperti itu. Nah, uji teratogen menggunakan standar namanya OECD ya. Jadi ini suatu guideline standar dalam uji teratogen. Bagaimana uji OECD ini? Yang pertama hewan ya. Hewan diaklimatisasi dulu 5 hari, ada yang bilang 10 hari. Ini standar standarnya begini, tapi kalau 10 hari apakah boleh? Boleh. Ya, menyesuaikan dengan kondisi lab ya. Kemudian tikus jantan dan betina ditempatkan dalam satu kandang supaya tikus betina dibuahi. Perbandingannya adalah 1 betina 4 jantan. Ya. Kemudian tikus jantan dan betina yang sudah dibuahi dipisah kandangnya, lalu diperiksa udah hamil atau belum. Ya, caranya apa? Dari si vagina si mencit itu diambil apusan, di swab gitu, lalu dilihat di bawah mikroskop. Apa yang dilihat di bawah mikroskop? Apakah ada sel sperma di situ, gitu ya? Apakah sel-sel dari si mencit ini, sel epitelnya itu sudah kelihatannya banyak, gitu ya? Nah, itu menandakan kehamilan, ya. Kemudian setelah tikus betina dipastikan hamil, lalu diberikan sediaan obat, ya, sediaan uji secara oral, lalu diamati selama 18 hari. 18 hari aja, ya. Jadi mulai dari awal kehamilan, gimana nih, naik nggak berat badannya, kemudian makannya bagaimana, gitu ya. Kemudian apakah ada yang mati atau ada yang kelihatan sakit, ya. Kemudian pada hari ke-19, ya, pada hari ke-19 baru dibunuh gitu si tikusnya secara manusiawi atau hewani ya. Hewani pokoknya jangan sampai itu sakit banget sih tikusnya mati. Cara membunuh hewan yang paling aman itu adalah dislokasi tulang leher. Jadi dosen saya dulu pernah bilang, gimana cara mati yang paling nggak sakit?
bagi manusia dan hewan, yaitu dengan mematahkan tulang lehernya ini. Kalau kalian lihat pesilat atau yang martial art itu kan dia mematikan lawannya kan naik ke leher lawannya lalu dipelintir gitu ya. Nah itu cara mati yang paling enak kalau menurut dosen saya waktu itu ya. Jadi itu paling nggak menyakitkan katanya ya. Nah kalau ini kita biasanya bunuh hewannya pakai gas ya, boleh pakai gas beracun gitu. Misalnya 5 menit udah mati baru kita keluarkan si hewannya. Kita masukkan chamber, masukkan ke suatu kaca gitu, lalu dituang gas di situ ya. Nah, kemudian setelah dibunuh diapain? Dibedah, dikeluarin janinnya. Ya, dikeluarin janinnya, misalnya ada 3, keluarin 3-3-nya, ada 5, keluarin 5-5-nya semuanya. Lalu kita bandingkan terhadap kontrol normal. Ya, ini kita uraikan lagi. Yang pertama persiapan ya, persiapan itu 10 hari. Kalau di lab kita itu 10 hari. Karena ada aja ya, jadi 10 hari kita benar-benar siapin dulu, baru kita amati masa estrus atau masa subur. Bagaimana menentukan masa subur? Ini bedanya tikus betina yang subur sama yang nggak subur. Kalau yang subur itu biasanya ininya bengkak ya, ada di bagian vaginanya ini bengkak, kemudian ada agak lembab, kemudian warnanya pink dan ada sedikit cairannya ya. Jadi kalau yang lagi subur itu biasanya ada cairannya sedikit, sementara kalau yang tidak itu biasanya kering aja. Oh berarti ini tikus betinanya lagi nggak subur. Kalau nggak subur ya jangan dicampur dengan yang jantan. Ya jangan dicampur karena nggak akan hamil juga. Gitu ya. Jadi jaringannya kering, kemudian ininya tertutup ya, kemudian tidak ada cairan tertentu seperti cairan keputihan itu ya pada wanita misalnya. Nah seperti itu juga pada tikus. Jadi kalau bentuknya seperti ini berarti dibuang ya, itu tidak masuk ke dalam kelompok yang lagi masa estrus atau masa subur ya, masa estrus namanya ya. Kemudian terus kalau kita ragu ya ini bentuknya seperti ini tapi kita masih meyakinkan nih subur apa enggak sih tikusnya ya. Kita lihat dengan cara apusan vagina. Kita ambil cairan dari sini sedikit ya, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Kalau misalkan fase estrus itu bentuknya begini. Banyak sel tanduknya. Nih bentuknya sel ada bertanduk itu ya. Nah, ini banyak sel bertanduk. Berarti ini adalah masa subur. Ya, kalau misalkan yang belum subur ya selain ini ya, gambarnya macam-macam, ada banyak leukosit atau sel berinti dan lain-lain, ya. Kemudian kita kawinkan, kalau udah pasti nih, oh ini kayaknya subur nih udah nih, berarti kita kawinkan, kita campur dalam satu kandang itu 4 jantan sama 1 betina, supaya kemungkinan hamilnya itu lebih besar. Nah, terus setelah berapa lama sih biasanya dibiarin? Paling lama itu cuma 2 malam ya, 2 malam kita biarin, hari kedua setelah kita kawinkan, kita amati biasanya sudah ada tanda kehamilan. Contoh fisiknya adalah kita lihat di mencit betina itu ada namanya suatu cairan yang menyumbat di vaginanya. Ya ini namanya vagina plak, tanda kehamilan. Atau misalnya nggak ada seperti ininya, terus gimana? Ya kita buat lagi apusan tadi ya, kita amati lagi di bawah mikroskop. Biasanya ada sperma, ketemu sperma di situ. Ini spermanya yang seperti ini ya, oh berarti ini udah hamil. Jadi kita tentukan nih pada saat kita mencek itu, oh berarti ini adalah kehamilan hari pertama. Ya. Ini menentukan hamil dan tidaknya ini sebenarnya berdasarkan pengalaman juga ya. Misalnya tiba-tiba belum pernah, terus tiba-tiba ini tandanya gimana sih? Nggak tahu, nggak mungkin di USG juga kan ya. Jadi kalau nggak dari vagina plaknya, kalau nggak dari apusan vaginanya. Ya. Apusan ini adalah cairan yang kita ambil pakai swab gitu. Pakai swab terus kita amati di bawah mikroskop. Kemudian kalau kita udah pastikan hamil, ya dari hari pertama, kemudian hari ke 6-nya ya, sampai hari ke-14, itu kita berikan zat uji.
ya. Kita berikan zat uji, kita amati nih ada gejala-gejala keracunan nggak ya. Misalnya pas dikasih zat uji, hari kelimanya dia langsung berdarah gitu ya, keguguran misalnya ya. Atau misalnya dia langsung kejang atau lemes, nggak mau makan, nah itu tetap diamati. Berat badannya turun misalnya, nah itu dicatat. Kemudian hari ke-18, hari ke-19, ada yang bilang hari ke-19, itu dibedah si tikus yang hamil tadi, diambil fetusnya, lalu diamati ya, apa aja sih yang terjadi pada fetusnya, misalnya yang hidup berapa, yang mati berapa. Loh, memang saat dibedah ibunya, bayinya masih hidup. Biasanya sih masih hidup ya, masih hidup beberapa saat ya. Jadi kita catat nih yang hidup berapa, yang mati berapa, kemudian beratnya berapa masing-masingnya, kemudian kondisi fisiknya kita lihat ya, ada telinganya enggak, ada mulutnya enggak gitu ya. Kemudian ada juga yang bisa kita lihat tulang-tulangnya dan lain-lain ya. Ini contohnya ya, kita membedah tikus. Ini janinnya yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti dia ada 5 janinnya ya. Ini janinnya semua. Kemudian kita keluarkan bentuknya seperti ini. Lalu parameter yang diukur apa saja? Fetus yang mati, yang cacat, yang hidup tanpa cacat, dan berat badannya berapa. Dicatat semuanya. Ya, dicatat. Ini hari kedua gitu ya. Dicatat, oh ini jumlah yang masih hidup berapa, yang udah mati berapa. Karena ini kan baru umur 18 hari ya, pasti harusnya dia belum boleh lahir tapi udah dilahirkan. Jadi hidupnya juga nggak akan lama, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada janin lagi, biasanya sepertiga dari janin, misalnya janinnya ada 5, sepertiganya 1 atau 2 ekor, itu diawetkan ya, pakai larutan buin untuk melihat kerusakan fisik. Jadi diawetkan dulu seperti ini nanti bentuknya, untuk melihat kerusakan fisik. Kerusakan fisik apa yang dilihat? Yang pertama, ini namanya cleft lip. Ada kan ya yang nggak ada agak sumbing gitu ya, sumbing di sini, atau misalnya tidak ada pembatas antara tenggorokan sama mulutnya. Nah ini kita lihat, kita bedahnya seperti ini, melintang gini. Kalau yang normal, ini yang A, tidak ada bolong ya. Kalau ini kan bolong kan ya. Nah ini bolong. Nah kalau yang normal harusnya tidak bolong, tapi pada yang cleft palate atau mengalami bibir sumbing, itu nggak sempurna seperti ini. Ya, jadi nggak ada klipnya seperti itu ya. Nah ini adalah akibat pemakaian zat teratogen. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya diamati adalah rangka tulang. Jadi ini direndam dalam suatu larutan tertentu sehingga kelihatan nih tulang-tulangnya itu ya, tulang-tulangnya. Kalau yang normal, misalnya jumlah tulang rusuknya normal, jumlah tulang belakangnya normal. Nah ini juga dihitung harusnya ya. Kalau misalkan yang nggak normal, ini belum ada ya, saya nggak nemu gambar yang nggak normal, tapi ada yang tulangnya itu hanya sampai sini. Jadi dari punggung ke bawah itu nggak ada tulangnya. Kalau lahir juga berarti dia akan lumpuh ya, karena tulangnya belum sempurna, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang diamati adalah, jadi tadi yang diamati yang pertama, ini dulu ya, yang mati sama yang hidup, yang cacat sama yang berat badannya kecil misalnya. Kemudian yang kedua, yang dilihat adalah kerusakan fisik. Ini yang cleft palate ini ya, sering keluar juga di ujian. Cleft palate adalah kerusakan pada bibir atau area mulut akibat pemakaian zat teratogen. Kemudian yang ketiga yang diamati adalah tulang. Ya, ini kelihatan tulang-tulangnya semua berapa ya. Kemudian yang keempat yang diamati adalah adanya tapak resopsi. Resopsi ini adalah penggumpalan darah atau pendarahan gitu ya, hemoragi. Ini lihat bayi janinnya ada pendarahan di sini. Nah ini akibat apa? Akibat pemakaian zat toksik tadi. Harusnya kan nggak boleh ada seperti ini ya, nggak boleh ada pendarahan ini kan beresiko bisa meninggal janinnya ya. Nah ini hemoragi ini, jika zat bersifat teratogen akan terjadi hemoragi. Nih tapak resopsi itu yang bagian menghitam ini ya, bagian yang menghitam ini namanya tapak resopsi. Nah ini juga menyebabkan kematian pada janin karena yang menghitam ini adalah darah.
penggumpalan darah di sini. Ini ya, jadi dibedah nih berapa nih janinnya, banyak juga nih yang ini ya. Ini kayaknya lebih dari 5. Nah, ini dicek satu-satu. Apakah ada tapak resopsi, jumlah tulangnya, ada cleft palate atau tidak, kemudian ada yang mati atau tidak, atau yang cacat dan lain-lainnya. Ini dia mati setelah penggunaan obat. Oke, itu aja ya yang mau saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan terkait uji teratogen? Ini tahapan-tahapannya yang sering keluar di ujian, bagaimana cara penentuan massa estrus ya pada uji teratogen. Kemudian apa saja sih parameter yang diukur ya kalau kita mau melakukan uji teratogen ya. Yang pertama janin yang hidup dan mati, yang kedua berat badan ya, kemudian yang ketiga cacat di mulut, cleft palate namanya ya, cleft lip atau cleft palate, kemudian tulangnya, jumlah tulang-tulangnya, kemudian selanjutnya tapak resopsi atau pendarahan. Ini kondisinya membahayakan ke janin ya. Terus apakah obat-obat teratogen yang kita yang kita konsumsi itu sudah aman ya, boleh aja dicek ya, boleh dicek. Kalau misalkan memang ada masalah ya pasti ada terjadi kerusakan fisiknya ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Coba saya mau absen dulu ya untuk yang terakhir ini. Ada Tika Afrianti, ada? Hadir, Bu. Iya. Ada Najma. Ada, Bu. Najma ada. Kemudian Yasmin Alia. Syifa Ana Zia. Gak ada ya, tapi dia ngabsen. Coba ya, yang sering-sering begini nih ketahuan. Ini berarti dia nggak hadir sebenarnya. Nggak hadir ya. Saya ganti. Kemudian Nisa. Hadir, Bu. Wulan Hadir, ada? Bu. Latifah. Hadir, Bu. Clara. Hadir, Bu. Ada? Hadir, Bu. Mana Clara? Coba. Oke. Putri ada. Kesha. Kesha ada. Kesha nggak ada tapi ngabsen. Nih yang begini-begini nih kali-kali harus dikerjain ya. Tapi nggak hadir. Kemudian Aprianti ada. Novita ada. Ada, Ibu. Arya Dani. Nggak hadir lagi. Epi ada ya. Tuti. Hadir, Bu. Nur Iklil ada. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal ada. Sabrina ada. Nggak hadir. Sundari. Hadir, Bu. Cipta. Hadir, Ibu. Fiska ada. Hadir, Bu. Fiska. Popi. Hadir, Ibu. Bayu Hadir, Bu. Prakoso. Hadir, Bu. Yang mana Bayu Prakoso? Coba lihat mukanya lah. Mana kamu? Mana Bayu Prakoso, mana? Yang mana Bayu Prakoso? Coba acungkan tangannya. Ya, Bu. Alah, hadir, Oh Bu, hadir. iya. Kamu belum mandi pasti ya? Belum, Bu. Renanda. Hadir, Bu. Oke. Ya berarti ada beberapa orang yang siluman ya, orangnya nggak ada tapi ngabsen ya. Ini saya save aja dulu. Kemudian yang halaman kedua, Bayu Putra ada. Nah, Bayu Putra ini
suka ada tapi dia kemana? Bayu. Wah, nggak online ya, cuma masang Zoom doang. Narinda, Hadir, Bu. ada Rahmania, ada Ilham nggak ada. Ilham nggak ada. Amanda ada. Ahda, Hadir, Bu. Hilmi nggak ada. Oke. Iil nggak ada juga nih kayaknya nih. Iil ada nggak? Nggak ada ya. Ratna? Hadir, Bu. Oke. Nah ini ada orang-orang yang tidak ada fisiknya tapi ngabsen ya. Kadang saya kali-kali gitu soalnya iseng aja ya. Kadang ada yang absen tapi nggak tahu di mana. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Semoga nanti UAS-nya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.